Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatimah khuliqah wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam yang alhamdulillah masih terasa kenikmatannya sampai saat ini. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Rasul Karim Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah dan berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Semoga mahabbah kecintaan kita kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kultum Ramadan yang berjudul keberkahan dalam amalia sahur. Hadirin rahimakumullah, di bulan Ramadan ada amalan sunnah yang biasa dijalani, yaitu makan sahur. Amalan ini disepakati oleh para ulama dihukumi sunnah dan bukanlah wajib, sebagaimana dikatakan Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslimnya. Namun amalan ini memiliki keutamaan karena dikatakan penuh keberkahan. Dalam hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasaharu fa inna fi sahuru barakat." Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud barokah adalah turunnya dan ditetapkannya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Barokah ini bisa mendatangkan kebaikan dan pahala, bahkan bisa mendatangkan manfaat fi dunya wal akhirat. Namun patut kita ketahui bahwa barokah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya diperoleh jika seseorang hamba yang mentaatinya. Hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari menjelaskan tentang keberkahan dalam makan sahur. Yang pertama yaitu memenuhi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diperintahkan dalam hadisnya tentang keutamaan mentaati beliau. Bahkan disebutkan di dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 80. Allah berfirman, "Man yuti'illah rasulah faqad ata'a Allah." Yang artinya, barang siapa yang mentaati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Bahkan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad fajal fawjal 'azima." Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, makan sahur
merupakan syiar Islam yang membedakan dengan ajaran ahli kitab atau agama Yahudi dan Nasara. Dari Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatu sahari." Yang artinya perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab yaitu makan sahur. Ini berarti Islam mengajarkan bara', tidak loyal pada mereka. Dan puasa-puasa yang mereka lakukan atau puasa yang dilakukan oleh ahli kitab jelas beda dengan puasa yang dilakukan oleh umat Islam, dan yang membedakannya adalah amalan makan sahur. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya yang keempat, orang yang makan sahur mendapatkan shalawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan doa dari para malaikatnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-suhuru aqluhu barakatun, fala tad'uhu walau ayyajra'u ahadakum zar'atan min ba'in fa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal muttasahirin." Yang artinya makan sahur adalah makan yang penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya walaupun dengan seteguk air, karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin illa samai ad-dunya hina yabqa sulusul layli akhiru." Yang artinya Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Yaqulu ma yad'uni fastajiba lahu man yas'uluni fa'utiyahu man yastaghfiruni fa'aghfira lahu. Lantas dia berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keenam, yaitu waktu sahur adalah waktu utama untuk beristighfar. Sebagaimana orang yang beristighfar saat itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran, wal mastaghfirina bi ashar, yang artinya dan orang-orang yang minta ampun di waktu sahur. Bahkan di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wabil ashari hum yastaghfiruna, dan selalu memohon ampun di waktu pagi sebelum fajar. Surat Al-Jariyah ayat 18. Hadirin rahimakumullah. Yang ketujuh adalah orang yang makan sahur
dijanjikan bisa menjawab azan sholat subuh dan juga bisa mendapatkan sholat subuh di waktunya secara berjamaah. Tentu ini adalah suatu kebaikan. Yang terakhir, makan sahur bernilai ibadah jika diniatkan untuk semakin memperkuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa niat puasa itu wajib di setiap malam. Orang-orang yang lupa berniat di malam hari dengan melakukan sahur, maka dia sudah dianggap berniat untuk melakukan puasa keesokan harinya. Ini kelebihan orang-orang yang melakukan sahur karena dipastikan dia berniat. Di samping itu juga dia akan mendapatkan pahala niat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan balasan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadirin rahimakumullah, itulah beberapa fawaid dari amalan sahur yang disebutkan di dalam kitab Fathul Bari karangan Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Makan sahur mempunyai berbagai keberkahan. Itulah rahasia-rahasia yang mungkin sebagian kita tidak mengetahuinya. Semoga memberikan faedah yang berharga untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.